Ya. Oke, saya kira itu dari saya. Monggo silahkan lanjutkan Zahra dan teman-teman yang lain. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 3, yaitu anggota saya Wibayu Ramadan, Eneng Triranti, dan saya sendiri Zahratul Aini Rinsali. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi radikalisme dan terorisme. Next, Dan. Radikalisme adalah suatu perubahan sosial dengan jalan kekerasan meyakinkan dengan satu tujuan yang dianggap benar, tetapi dengan menggunakan cara yang salah. Radikalisme dalam arti bahasa berarti paham atau aliran yang mengingatkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Namun, dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu, radikalisme menurut pengertian lain adalah inti dari perubahan itu cenderung menggunakan kekerasan. Next. Gerakan radikalisme sesungguhnya bukan sebuah gerakan yang muncul begitu saja, tetapi mempunyai latar belakang yang sekaligus menjadi faktor pendorong munculnya gerakan radikalisme. Yang pertama ada faktor sosial politik, yaitu gejala kekerasan di agama, lebih tepatnya dilihat sebagai gejala sosial politik dari gejala keagamaan. Gerakan yang secara salah oleh Barat disebut sebagai radikalisme itu lebih tepat dilihat akar permasalahannya oleh sudut konteks. Yang kedua, faktor-faktor emosi keagamaan harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan. Termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah agama yang sebagai pemahaman realitasnya yang sifat interpretifnya jadi sifatnya nisbi dan subjektif. Yang ketiga, faktor-faktor kultural. Ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatar belakangi munculnya radikalisme. Hal ini wajar karena memang secara kultural di dalam masyarakat selalu ditemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Next, dilanjutkan oleh Ranti. Yang keempat ada faktor-faktor ideologis anti-westernisme. Motivasi dan gerakan anti-barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan. Tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban. Yang kelima ada faktor-faktor kebijakan. Ketidakmampuan pemerintah di negara-negara Islam untuk bertindak situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan sebagai umat Islam disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Dalam hal ini, elit-elit pemerintah di negara-negara belum atau kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan atau radikalisme, sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang dihadapi umat. Next. Nah, ini dia contoh-contoh dari radikalisme. Radikalisme itu salah. Jadi kita harus menolak radikalisme dengan memperkuat nilai Pancasila. Next. Selanjutnya ada terorisme. Terorisme adalah sebuah kejahatan transnasional yang menyangkut pada keamanan dunia internasional. Berdasarkan General Assembly dari artikel 2 Convention Against Transnational Organized Crime, terorisme adalah seluruh kegiatan yang mencakup secara tidak sah atau sengaja menyebabkan, mengancam, atau mencoba atau mengancam kematian atau luka tubuh yang serius terhadap seseorang, atau kerusakan serius pada properti publik atau swasta, termasuk tempat penggunaan fasilitas umum, fasilitas negara bagian atau pemerintah, sistem transportasi umum, fasilitas infrastruktur atau lingkungan, atau kerusakan pada properti, tempat,
fasilitas, atau sistem yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Bila tujuan pelaksanaan berdasarkan sifat atau konteksnya adalah untuk mengintimidasi suatu populasi, atau untuk memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun. Slide selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Bayu. Karena itu, implementasi nilai-nilai Pancasila agar tetap aktual dalam menghadapi ancaman radikalisme harus lebih ditekankan. Nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus tetap diimplementasikan itu adalah: 1. Kebangsaan dan persatuan. 2. Kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. 3. Ketuhanan dan toleransi. 4. Kejujuran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan. 5. Demokrasi dan kekeluargaan ketahanan nasional. Next. Cara mencegah radikalisme dan terorisme. 1. Menjunjung tinggi harkat, derajat, dan martabat manusia sebagai sesama makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. 2. Mendahulukan kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan pribadi atau golongan. 3. Menghargai pendapat orang dan tidak memaksakan pendapat kepada pihak atau orang lain. 4. Menyelesaikan masalah secara musyawarah. 5. Menjunjung tinggi supremasi hukum dengan cara menaati norma hukum dan norma lainnya secara bertanggung jawab. 6. Melaksanakan prinsip kebebasan disertai dengan tanggung jawab sosial kemasyarakatan. 7. Mengutamakan persatuan dan kesatuan atau integrasi nasional. 8. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diskriminatif atas dasar agama, ras, keturunan, jenis kelamin, atau sosial golongan politik. 9. Melaksanakan fungsi peran kontrol sosial. Next. Inilah contoh kasus terorisme di tanah air. Contoh salah satunya adalah peledakan bom Bali terjadi di 3 tempat: Padibab, Pub, Sari Club, dan dekat kantor konsulat Amerika Serikat. Orang yang tewas ada 200 jiwa dan yang luka-luka ada 209 jiwa. Next. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ingin ada yang bertanya, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya untuk teman-teman? Sekali lagi, ada yang ingin bertanya tidak? Kalau tidak, kita tutup aja kelompoknya. Apa sudah cukup semuanya, teman-teman? Cukup, Bu. Cukup. Izin bertanya. Ya. Dari kelompoknya sebutin nama dan dari kelompok berapa ya? Izin memperkenalkan diri, nama Seli Era dari kelompok 7. Izin bertanya, salah satu penyebab munculnya paham radikalisme itu apa sih? Terus contohnya apa? Sekian, terima kasih.
izin menjawab dari pertanyaan Sally. Salah satu penyebab munculnya paham radikalisme itu adalah intoleransi. Jadi dia tuh minim toleransi gitu. Contohnya itu ada perbedaan ideologi, perbedaan aliran politik, sama perbedaan pandangan dalam satu agama yang dapat menyebabkan timbulnya radikalisme. Jadi itu kayak kita tuh nggak bisa menghargai adat istiadat orang, budaya orang, agama orang gitu. Jadi di situ toleransinya kurang, yang nyebabin radikalisme gitu. Makasih. Kalau Oke, Bayu makasih. sama Zahra mau ada yang ditambahin? Ya, cukup. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya rasa sudah cukup jelas semuanya, dan semuanya cukup paham. Jika tidak ada yang bertanya lagi, presentasi ini saya tutup. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.